wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat pagi ini? Semangat. Harus selalu semangat, Ge. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, Mas Iqbal, pimpin doa Mas Iqbal. Dalam hati yuk Mas Iqbal. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Iqbal, pintar sekali. Nah, biar pagi ini lebih semangat, kita tepuk PPK dulu, nggih. Masih ingat tepuk PPK? Ingat, yuk kita mulai bersama-sama. Semua harus ikut menggunakan gerakannya, ya. Harus ikut menggunakan gerakannya. Ulangi sekali lagi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK, PPK. Oke. Nah, seperti itu ya. Semua harus sudah menyalakan kamera biar Pak Adi bisa melihat anak-anak. Oke, selanjutnya sekarang mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal atau tidak? Hafal, yo. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju, maju. Pintar sekali, tepuk tangan anak-anak. Oke, selanjutnya Pak Adi mau tanya nih ke anak-anak. Anak-anak masih ingat nggak uang pecahan logam? Masih ingat? Masih. Contohnya uang pecahan logam berapa? Contoh uang pecahan logam berapa? Contoh uang pecahan logam berapa? Siapa tahu? Ya? Pak Adi tanya, contoh pecahan uang logam. Siapa yang tahu? 500. 500. Pintar. 100. Pintar sekali. 200. 200. Oh, pintar-pintar. Masih ingat ya? Masih ingat, ya? Terima kasih. Sekarang, Pak Adi akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Pak Adi akan share PowerPoint-nya. Anak-anak tunggu sebentar, Hari ini kita akan mempelajari tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran pertama. Oke, pembelajaran pertama. Oke. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, dengan mengamati denah rumah dan teks bacaan, anak-anak dapat menyebutkan isi teks berkaitan dengan lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri. 2, dengan bimbingan guru, siswa dapat membaca teks tentang lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri. Tujuan yang ketiga, dengan memperhatikan gambar dan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan berbagai pecahan uang dengan percaya diri. Kemudian tujuan yang keempat,
Dengan memperhatikan gambar, siswa dapat membandingkan pecahan uang secara cermat. Tujuan yang kelima, dengan memperhatikan gambar, siswa dapat mengurutkan pecahan uang secara cermat. Tujuan yang keenam, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyuarakan panjang pendek bunyi dengan percaya diri. Tujuan terakhir yaitu, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyuarakan kuat lemah bunyi pada lagu dengan percaya diri. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Paham ya, Nak? Paham. Paham, sip. Nah, Pak Adi ingin tanya, Paham. anak-anak di rumah punya tetangga atau tidak? Ya. Punya, sip. Sekarang Pak ditanya, depan rumahnya Mbak Nadira siapa? Siapa? Ayo, depan rumahnya Mbak Nadira siapa? Ada nggak? Sawah. Oh, sawah. Kalau sebelah kanannya rumah Mas Reno, siapa? Rumah siapa? Pak Pur. Siapa? Pak Mul? Pur. Oh, Pak Pur, nggih. Sekarang kalau Mbak Agnes, belakang rumahnya Mbak Agnes ada apa? Rumah siapa atau bangunan apa? Mbak Agnes, belakang rumahmu? Kebunan. Oh, kebunan, ya, nggak apa-apa. Itu namanya letak rumah. Jadi, anak-anak di rumah pasti tidak sendirian, loh rumahnya. Pasti ada tetangga atau ada bangunan lain. Seperti video berikut ini. Pak Adi punya video. Anak-anak mau lihat videonya? Mau. Oke, Pak Adi putarkan sebuah video. Ya, anak-anak menyimak videonya ya. Berjumpa lagi dengan Tini di sini. Ada suaranya Hari belum? ini kita akan belajar membaca Dena. Adik-adik tahu apakah Dena itu? Apakah kalian pernah mendengar kata Dena? Coba perhatikan gambar ini. Ada suaranya, Nak? Apakah ini Dena? Coba kita lihat lagi berikutnya. Dena merupakan petunjuk berupa gambar yang menunjukkan letak kota, letak jalan, dan arah mata angin. Jadi, fungsi Dena adalah menunjukkan letak kota, jalan, ataupun suatu tempat. Berikut adalah contoh Dena. Dapat kalian membaca Dena ini? Mari kita belajar untuk membaca Dena-Dena ini. Pada Dena ini terdapat rumah Budi, rumah Adi, rumah Siti, rumah Ayu, dan lain-lainnya. Tapi kita belum tahu bagaimana ya cara membaca Dena ini. Mengerti Dena berikut ini ya, supaya adik-adik lebih paham. Simak baik-baik contoh berikut ini ya. Dena rumah Ayu. Kita lihat rumah Ayu. Nah, ini adalah rumah Ayu. Rumah Ayu berada di Jalan Ki Hajar Dewantara. Lihat nggak, Nak? Di sebelah kiri rumah Ayu adalah rumah Rama. Ini rumah Rama. Dan di sebelah kanan rumah Ayu adalah rumah Siti. Nah, yang ada di depan rumah Ayu itu apa ya? Apakah videonya terlihat? Ayu adalah toko berwarna pink. Betul sekali. Kalian hebat. Apakah adik-adik sudah paham dengan Dena rumah Ayu tadi? Nah, jika sudah paham, kakak bertanya, bangunan apakah yang ada di sebelah kiri rumah Adi? Kita lihat mana rumah Adi. Ini dia rumah Adi. Nah, di sebelah kiri rumah Adi adalah, ya betul, jawabannya adalah rumah Siti. Nah, pertanyaan berikutnya ya, supaya kalian lebih paham. Berdasarkan Dena, bangunan apa yang terletak di ujung paling kanan? Kita lihat, dia berjalan ke arah paling kanan.
Bangunan apa ya yang berada di ujung kanan? Ya, benar. Bangunan yang berada di ujung paling kanan adalah rumah Budi. Ya, Rumah Budi. Budi. Ya, paling kanan adalah rumah Budi. Oke. Apakah gambarnya sudah terlihat? Sudah. Ya. Di sana ada rumah siapa? Rumah siapa saja? Ada rumah? Siti, rumah Ayu. Rumah Siti, rumah Ayu. Iya, rumah Siti, rumah Ayu, rumah Adi, dan musola. Sekarang Pak Adi tanya, anak-anak lihat gambar itu. Kemudian Pak Adi tanya siapa yang bisa. Rumah Adi, rumah Siti, dan rumah Ayu itu terletak di jalan apa? Diajar Dewantara. Diajar Dewantara. Diajar Dewantara. Pinter sekali. Mbak Danes yang semangat ya. Jangan dipegangi terus pipinya. Yang semangat. Ikut jawab ya, nak. Oke. Nah, sekarang di depan rumah Siti ada bangunan apa yang untuk sholat? Musola. Musola. Dewantara. Ya, di jalan Diajar Dewantara. Itu ada bangunan musola. Oke. Nah, di sana ada gambar rumah Adi, rumah Siti, rumah Ayu, musola, jalan Diajar Dewantara itu yang disebut dengan Denah. Pinter sekali. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah anak-anak mengamati gambar tadi, jawablah pertanyaan berikut. Pak Adi tanya ke Mbak Danes, di manakah letak rumah Siti? Tadi letak rumah Siti di mana? Jalan? Di jalan? Iya, Mas Rama pinter, di jalan Diajar Dewantara. Kemudian menurut anak-anak, apakah toh yang dimaksud dengan denah itu? Siapa bisa? Apa yang dimaksud dengan denah itu? Apa yang dimaksud dengan denah? Gambar, letak, rumah boleh. Iya, gambar letak rumah boleh. Gambar letak suatu tempat juga boleh. Itu yang dimaksud dengan denah. Iya. Tadi ada denah rumah Adi, denah rumah Siti, denah rumah Ayu, ada musola. Iya. Kalau di rumahmu nanti ada denah rumah Mas Reno, ada denah rumah Mbak Agnes. Gitu kan? Nanti sebelah kanan rumah Mas Reno siapa, sebelah kiri siapa, di depan ada apa, itu digambar, itu nanti menjadi sebuah denah. Nah, paham ya, Nak? Menjadi sebuah denah. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, mengenal letak rumah. Coba Mas Iqbal dibacakan, Mas Iqbal. Mas Iqbal. Ya. Ya, dibacakan, Mas. Siti tinggal di jalan Diajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Haji. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Pinter sekali, membacanya sangat lancar, Jos. Selanjutnya yang membaca Mbak Agnes, tolong dibacakan Mbak Agnes. Itu tadi letak rumah Siti di Jalan Diajar Dewantara nomor berapa? 25. 25. Oke, nomor 25. Kemudian di sebelah kanan rumah Siti ada rumah siapa? Adi. Rumah Adi, nggih. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah siapa? Ayu. Ayu. Nggih, Ayu. Oke. Siti kalau ke sekolah tadi naik apa? Angkutan umum. Angkutan umum. Berapa ongkos angkutan umumnya? Rp1.000. Rp1.000. Pinter-pinter semua kelas 2. Tepuk tangan dulu untuk kelas 2. Oh, pinter-pinter semua. Oke, sekarang kita berlatih.
Mbak Nadira lagi nomor 1. Rumah yang terletak di ujung kanan tadi rumah siapa? Tadi yang paling kanan. Rumah A. Mari kita lihat jawabannya ya. Nah, kita lihat jawabannya. Rumah yang terletak di ujung kanan tadi rumah siapa? Rumah siapa? Adi. J. Tapi bukan rumah Pak Adi. Yang kedua, di depan rumah Siti terdapat apa tadi? Musola. Musola, kita lihat jawabannya. Mana? Oke, pintar sekali. Yang ketiga, rumah yang terletak di ujung kiri. Rumah yang paling kiri. Rumah Ayu. Rumah Ayu. Ayu atau Setia? Kita lihat. Rumah Ayu. Pintar. Terakhir, rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah? Rumah Siti. Rumah Siti. Terakhir, kita lihat. Oke, benar semua, pinter-pinter semua. Kita akan mengenal pecahan nilai uang logam. Tema 3, tugasku Tema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Yang pertama, kita akan uang logam. Perhatikan gambar berikut. Ini kita melihat gambar uang 100 rupiah. Ada uang berapa? 100. Jika ditulis R P 1 0 dan jika dibaca 100 rupiah. Uang 200 rupiah. Ini adalah gambar uang logam 200 rupiah. Jika kita tulis R, E, 3, 0, 0, dan jika dibaca 200 rupiah. Jadi kita menulis uang 200 rupiah. Selanjutnya uang 500 Uang 500 rupiah. sekarang ya. Ini adalah gambar uang 500 rupiah. Masih semangat? Masih. Nah, sekarang Pak Adib punya uang nih, anak-anak lihat nih. Ini uang berapa? Pak Adib punya uang, lihat di kamera nih. Kelihatan nggak uang berapa? 500. Oke, kalau berdasarkan video tadi, ini dibaca 500 Rupiah. 500 rupiah. Oke, Pak Adi punya uang lagi nih. Ini uang berapa? Siapa tahu? 200 rupiah. Cepet-cepetan sekarang jawabnya. Ini Pak Adi punya uang lagi berapa ini, kelihatan nggak? Rodok blurek. 500 rupiah. Ya, siapa mau nih, bisa diambil. Bisa diambil, siapa mau nih? Nggak bisa ya. Ini yang terakhir, Pak Adi punya uang yang terakhir, nggak bisa ya. Ini uang berapa? 1.000 rupiah. 1.000 rupiah, pinter-pinter. Kalau 1.000 rupiah ini nolnya ada berapa? Ada 3. Kalau yang ini uang 500, nolnya ada berapa? 2. Ada 2. Kalau yang ini uang 200, nolnya ada berapa?
Iya, pintar sekali. Nggih. Anak-anak, ketika Siti naik angkot, Siti membayar ongkos menggunakan uang. Mari sekarang kita belajar menggunakan pecahan nilai uang. Oke, kita mengenal pecahan nilai uang. Pertama ada uang 100. Ya, uang 100 rupiah ditulis Rp 100,00 dibaca 100 rupiah. 100 rupiah. Pintar. Pak Adi ulangi. Uang 100 rupiah ditulis Rp 100,00 dibaca 100 rupiah. Nah, sekarang yang kedua ada uang 200. Pak Adi minta tolong Mas Brian. Mas Brian, uang 200 ditulis Rp. Mas Brian. 0,00. Iya, bukan kosong nggih, tapi 0. Iya, bukan kosong. 0, bukan kosong tapi 0. Pintar sekali. Nadira, uang 200 ditulis bagaimana Mbak Nadira? Ya, Rp 200,00 ya. Sekali lagi bukan kosong tapi 00. Mas Ahmad Fauzi, dengar Pak Adi, Mas Ahmad Fauzi? Nah, sekarang Mas Ahmad Fauzi yang uang 500. Uang 500 ditulis bagaimana Mas Fauzi? Pintar sekali. Mas Reno, jajal Mas Reno bisa enggak? Uang 1000 ditulis bagaimana Mas Reno? Rp 100,00. Pintar sekali. Itu cara menulis uang pecahan logam. Oke. Bisa ya? Nah, oke. Kita lanjutkan. Setelah mengamati gambar mata uang tadi, anak-anak juga bisa membandingkan nilai mata uang loh. Misalnya uang 500 lebih besar dari uang 200. Uang 100 lebih kecil dari uang 1000. Nah, Pak Adi tanya, ini Pak Adi punya uang 1000, berapa? 200. Ya, punya uang 200, yang satu 500. Lebih besar yang mana? 500, pintar sekali. Kalau sekarang uang 500 dengan uang 1000, lebih kecil yang mana? 500 ya. Itu namanya membandingkan nilai mata uang. Nah, sekarang anak-anak juga bisa mengurukan lebih besar manakah uang 200 dengan uang 1000. Lebih besar mana uang 200 dengan 1000? Uang 200. Wah, 1000. Pintar sekali ya. Lebih besar uang 1000. Kalau uang 500 dan uang 100 lebih kecil yang mana? Lebih kecil yang mana? 100. Pintar sekali. Itu membandingkan nilai mata uangnya. Selain membandingkan nilai mata uang, anak-anak juga bisa mengurutkan nilai mata uang dari yang terkecil ke yang terbesar atau dari yang terbesar dari yang terkecil. Udah kelihatan gambar uangnya, Nak? Urutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya kecil. Mulai dari yang nilainya kecil, berapa dulu? 100. Setelah 100? 200. Setelah 200? 500. Jadi urutannya itu ya. Ya, pinter-pinter. Jadi pertama 100, kemudian 200, kemudian 500. Mbak Agnes saja, Mbak Agnes dibacakan Mbak Agnes.
Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu salat. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut irama. Pintar sekali. Anak-anak pernah ke musola atau ke masjid pernah? Pernah. Di musola atau di masjid anak-anak pernah lihat kentongan? Pernah. Kalau dipukul bunyinya bagaimana? Tong-tong, ya. Nah, ini ada pola ketukan birama, ya. 0 titik-titik garis miring 0 titik-titik garis miring 0 titik-titik 1 2 3 1 2 3, kemudian ada TKK TKK TKK. T itu tepuk tangan, K itu bentakan kaki. Kita praktekkan ya nak, bisa ya. Kalau T itu tepuk tangan, kalau K itu bentakan kaki. T itu berarti gini, ini namanya T. Kalau hentakan kaki berarti kakinya dihentakkan. Nah, begitu ya. TKK, T-nya 1 kali, K-nya 2 kali, berarti bisa nggak? Yuk, kita sama-sama. Pak Adi hitung sampai 3. 1, 2, 3. Nah, kita sudah belajar yang pertama yaitu tentang denah. Yang kedua belajar tentang pecahan nilai mata uang, kemudian membandingkan. Yang ketiga tadi sudah belajar tentang pola ketukan birama. Oke, dari sini ada pertanyaan, anak-anak ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, nak? Tidak, alhamdulillah. Yes. Tadi tanya, hari ini anak-anak senang atau tidak belajar lewat Zoom? Senang, alhamdulillah. Insya Allah besok kita ketemu lagi di Zoom. Jangan lupa nanti anak-anak mengerjakan soal evaluasi yang ada di Google Classroom. Ya, nanti buka Google Classroom. Nah, ini anak soal yang ada di Google Classroom. Nanti anak-anak pilih soalnya. Kemudian nanti akan keluar soal pilihan ganda. Anak-anak bisa langsung mengerjakan soalnya di Google Classroom ya. Jangan lupa isikan nama anak-anak. Kemudian pilih sesuai dengan jawaban yang benar. Nanti anak-anak akan menjumpai 10 soal pilihan ganda. Setelah selesai mengerjakan, jangan lupa diklik tanda kirim. Oke anak, bisa ya? Jangan lupa juga untuk besok anak-anak persiapkan materi tema 4, subtema 1, pembelajaran pertama. Oke? Anak-anak harus tetap semangat ya. Harus semangat. Oke, kalau begitu pelajaran kita hari ini selesai sampai di sini. Tolong Mas Rafa Anugrah, tolong pimpin berdoa Mas Rafa. Ya. Berdoa selesai. Oke, terima kasih.
Pinter, Mas Rafa Anugrah. Anak-anak di rumah harus tetap belajar. Terima kasih jika hari ini Pak Adi punya banyak kekurangan. Selamat bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.